Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena pada kali ini kita bakal kedatangan tokoh yang luar biasa nih. Kira-kira siapa nih narasumber kita pada hari ini? Nah, sebelum kita cari tahu narasumbernya, izinkanlah kita untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Aprianti dan rekan saya Nurina Khadijah. Nah, aku juga mau ngasih tahu nih, pada wawancara kali ini kita akan mengangkat tema perjalanan karir seorang sutradara sinetron dan film untuk memotivasi generasi muda khususnya bagi mahasiswa di Indonesia. Keren banget nih. Dari temanya aja pasti kita sudah tahu siapa narasumber kita pada hari ini, yaitu seorang sutradara film dan juga sinetron yang salah satu karya yang terkenalnya yaitu film Ayu Anak Titipan Surga pada tahun 2015 yang menembus hingga 500.000 penonton. Nah, beliau juga pernah nih masuk nominasi video festival film terbaik di FFI di tahun 2005 dan sebagai penata kamera terpuji di Festival Bandung tahun 2003, 2006, dan 2007. Dan salah satu sinetronnya yang berjudul Rindu Satpam Kita itu juga masuk dalam nominasi sinetron terpuji Festival Film Bandung tahun 2005. Kalau kata beliau, menjadi seorang sutradara pasti akan ada pertanggungjawabannya. Jadi harus ada sesuatu yang mendidik di dalamnya. Nah, Masya Allah banget kan teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Pak Guntoro Sulung, yaitu sutradara sinetron dan film. Assalamualaikum Pak Guntoro. Gimana nih kabarnya? Ya, baiklah, baik-baik. Akhir-akhir ini kalau boleh tahu lagi sibuk berkegiatan apa Pak? Waduh, saya baru aja keluar dari rumah sakit karena pemasangan ring yang keempat karena jantung. Habis tahun ini, November tahun lalu saya banyak kegiatan yang tidak syuting dulu, belum bisa syuting karena masih dalam perawatan. Terus saya banyak di rumah aja nulis ide apa. Ya bikin berapa peminggu ini tentang film dan sinetron. Nah, teman-teman, di kondisi Pak Guntoro yang masih masa pemulihan ini, beliau hebat banget nih, masih bisa mau kita wawancarai untuk menjadi tokoh kita nih. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang aja ya Pak, santai aja. Untuk awal-awal nih, saya mau nanya dulu nih tanggapan Bapak di era globalisasi sekarang. Kan banyak anak muda nih yang punya potensi untuk membuat film, membuat short movie, cuman mereka tuh masih takut-takut untuk melombakan karya-karyanya. Jadi mereka tuh hanya memanfaatkan media sosial saja nih. Nah, dengan hal itu menurut Bapak seperti apa? Ya, pertama-tama keinginan dulu ya. Ya, keinginan dulu. Kalau soal teknis misalnya alat gitu ya, mereka sekarang nggak seperti zaman saya dulu. Saya tuh dulu mau bikin film, kalau kayak sekarang bikin inilah gitu, terus mahal sewa kameranya dulu. Begitu saya harus nyewa studionya, itu tanpa dibayar pemain sama kru loh, itu udah mahal, gitu. Berat lah gitu. Belum tentu juga saya nggak punya dana lah satu berbadal begitu. Nah, sekarang kan mudah, sekarang dengan HP aja dia bisa bikin film. Editing bisa dengan laptop gitu, sangat mudah lah ya. Begitu banyak aplikasi yang mendukung gitu ya. Nah, persoalannya tinggal ide, sama idenya mau bikin apa kayak apa. Pertama kali biasanya dia lingkungan bergaul. Nah, awalnya dia lihat di sosial media begitu ya, gue bisa nih bikin gitu. Nah, mereka bikin, saya kaget loh, sekarang di hampir satu kota-kota kecil aja sudah ada festival film pendek mereka. Wah, bertebaran karena saking gampang. Saya lihat di YouTube tuh hampir setiap provinsi kabupaten aja punya video-video itu apa wisatanya, walaupun bentuknya nggak bagus tapi penting ada gitu. Nah, itu persoalan yang paling bagus sekarang di era sekarang yang gampang ya untuk persoalannya
kita harus memilih mau bikin apa yang pas. Kita tahu takaran kita ngomong apa sih. Bahasa saya gini, bicaralah yang kamu tahu, itu penting. Dan kemana kamu bikin sesuatu yang kamu nggak tahu kan kacau. Kamu yang nggak tahu bagi yang nonton deh, ya tahu aja. Nah makanya kalau nggak tahu ya cari banyak tahu. Dengan apa ya? Dengan menonton film, dengan melihat karya-karya orang yang pernah gitu. Di situ kan tergugah. Masalah hati baik dan buruk salah nggak ada salah kok dalam proses terus saja proses. Karena kita seperti proses, nggak ada yang sesuatu yang instan. Itu aja. Jadi ya anak sekarang ya kalau mau terjun ya harus banyak nonton. Baik Pak, selanjutnya kalau boleh kita tahu apa sih yang menjadi alasan Bapak ingin menjadi sutradara film dan juga sinetron? Ya, saya pengen banyak ngomong ke orang penonton. Saya ingin penonton banyak yang melihat yang saya buat itu. Dulu kan saya di teater, latihan 3 bulan, 4 bulan, penonton paling banyak 100 orang. Itu yang 1 hari mainnya, festival. Karena nggak bayar gedung kan. Kalau pakai teman-teman latihan ada 6 bulan, paling penontonnya hanya berapa. Terus saya berpikir, dan penontonnya itu aja, kualitasnya. Orang Jakarta, dan dulu nggak ada video yang membuat pas itu buat di YouTube, nggak ada. Jadi ya itu aja, nggak ada yang tahu, paling koran muat, oh dia pernah bikin, nggak pernah ada yang. Nah dengan ada eranya sinetron, film, saya bikin. Kenapa? Minimal saya penonton saya masa sih nggak nyampe 20 juta gitu kan. Ternyata terakhir belum aja saya bisa 1,5 juta dalam saya gitu kan. Saya bangga juga. Jadi apa yang saya impikan, apa yang saya inginkan ditonton sama 5.000 orang gitu. Bahkan lebih sebetulnya. Kayak gitu. Itu kan ada suatu kebanggaan sendiri. Nah di situ saya kan mengirimkan nilai-nilai ajaran lah. Saya tetap didik. Karena jadi kita tugas bukan hiburan. Bagi saya tetap ada tuntunan saya. Walaupun tidak menggurui ya, tapi tetap ada nilai-nilai kebaikan di situ saya harusnya. Oke Pak, untuk menekuni sebagai profesi sutradara sinetron dan film ini, pertimbangan Bapak dalam menerima tawaran film ini seperti apa Pak? Ya kalau pertimbangan biasanya saya ya pengen sesuatu yang memang saya suka. Kebetulan film anak-anak itu saya waktu kecil saya hobi nonton. Saya nonton film anak-anak, hampir film anak-anak satu itu ya saya nonton itu. Dan saya masih sampai sekarang masih suka film anak-anak, film Iran, film Irak, film Korea, ada beberapa film di luar ya, bagus film anak-anak. Dan di sini kurang film anak-anak. Waktu saya bikin film anak-anak tuh, semua orang mungkin mencibirkan, ngapain gak ada untungnya. Mereka begitu. Ya orang kan lebih suka film horor, film apa yang mungkin menjanjikan lah secara materi. Film anak itu nggak ada yang maksudnya sedikit orang yang peduli. Akhirnya ada seorang yang punya apresiasi, dia mau membantu di film itu. Dan sesuatu pendorongnya itu ada Kaseto itu Kaseto, ada saya Daud yang udah terpikir. Ya jadi saya pikir apapun yang saya mau bikin, tapi yang saya suka juga itu. Saya nggak mau ngerjain sesuatu yang tidak saya suka dan tidak saya mengerti. Karena saya berdosa dong. Saya mau ngerjain sesuatu yang saya nggak mengerti, saya kerjakan, bagaimana pertolongan saya? Saya juga nggak ngerti kok. Ya kan itu pertanggungjawaban saya. Apa sih? Saya jadi penipu dong. Saya buat sesuatu yang nggak. Nah di situ di film itu kan saya juga mendidik, misalnya contoh gitu. Saya tidak ada film umpamanya laki perempuan lah gitu, ketemu pacaran di kamar, nggak boleh saya. Tidak. Mereka harus di ruang terbuka. Kalau laki perempuan bukan muhrim, lagi. Saya lakukan hal-hal gitu. Kan sedikit orang berpikir macam gitu. Saya mikir sudah. Saya tidak ngomongin, wah ini Islam ini enggak, tapi ya ini adab gitu supaya jangan oh begini. Terus kalau namu kayak namu orang, nah, kalau di depan pintu
itu apa maksudnya, masuk ke terus kalau di pagar apa maksudnya, kan ada. Tamu itu bisa di ruang tamu, bisa di beranda, bisa di depan pagar, atau di ruang makan, kan lain-lain. Masa teman kamu masa di ruang tamu kan nggak mungkin. Kalau di ruang makan di beranda biasanya. Kalau teman kan gitu. Kayak gitu tuh. Itu kan juga punya pengetahuan sendiri. Yang nggak bisa. Nah makanya sebenarnya harus terus belajar terus. Rupanya situ ada rupanya sunatan tuh. Sunatan bahasa sunatan cara orang Sunda sunatan. Saya kan harus belajar. Di sini bilang sunatan dengan adat Sunda. Saya harus belajar. Oh Sunda gimana sih sunatan? Kayak apa sih? Nah itu saya harus belajar budaya juga. Terus bagaimana kalau suku Betawi bagaimana kebiasaannya, orang Jawa itu berbeda, itu juga harus kita pelajari. Jadi sebenarnya belajar kehidupan lah. Oh berarti selain mempertimbangkan mengerjakan sesuatu yang seperti yang Bapak suka dan harus mempertimbangkan nilai-nilai yang sesuai juga, apakah dalam memilih orang untuk bekerja sama juga menjadi pertimbangan untuk Bapak? Oh iya, kan film itu kerja kolektif. Ya bagaimana saya memang di dalam kultur saya semua butuh uang, butuh honor ya. Tapi itu bukan semata-mata. Saya hargai karena dia punya kepandaian, dia punya keahlian, dia buang waktu, ya, tetap dibayar ya. Jadi itu usaha besar ya. Tapi maksudnya yang paling penting, yuk sama-sama yuk kita bisa bikin sesuatu gitu. Dan pasti orang-orang yang bukan yang jago sekali. Saya juga belum tentu suka sama orang kru yang pintar sekali. Belum tentu kalau nggak bisa kerja sama saya, merepotkan saya, malah repot kan. Yang penting orang yang mau kerja sama gitu. Bahwa saya ini kebetulan dipercaya sebagai captain-nya lah. Jadi orang yang kaya di itu ada yang mengatur kan. Kalau semua suka-sukaan ada yang ngatur, ada yang takar cukup segini. Mereka punya ahli. Tanpa saya mereka pun saya yang mengatur kayak lalu lintasnya lah. Habis ini gitu. Jadi saya yang merangkul mereka. Makanya saya pilih kru itu pertama kali saya kalau paling bertemu saya memilih kru dulu. Dan pemain maksudnya tentu. Yang mau kerja sama bukan karena hebat. Saya nggak tergiur dengan sesuatu yang hebat. Yang mau kerja sama pertamanya. Gitu. Berarti satu visi ya sama Bapak? Iya, itu harus. Selanjutnya kita mau tahu nih tanggapan Pak Guntoro mengenai dunia perfilman Indonesia ini kan sedang meningkat di 2 bulan terakhir ini menjadi sejarah di industri perfilman Indonesia karena film Indonesia ini bisa menandingi film Barat. Jadi gimana sih menurut Pak Guntoro tanggapan mengenai perfilman Indonesia ini saat ini? Ya menandingi dalam arti di bawah penontonnya kali. Ya. Penontonnya. Kebetulan memang dulu kita nih film kita ya nggak pede, yang nggak pede juga penontonnya. Anak-anak muda lebih suka lihat film Korea, bisa lihat film Barat itu persoalannya. Sekarang sudah mulai lah ya, karena yang bikin juga sinetron kebetulan anak muda yang tahu situasi anak muda sekarang gitu. Udah bicara dengan anak muda. Nah kebetulan ketika nonton, wah ini gue banget nih. Jadi anak muda pengen nonton. Contoh film-film horor. Horor Indonesia sebenarnya lebih memukau atau lebih dekat dengan anak penontonnya. Karena apa? Itu kan sangat kearifan lokal ya, ini ngomongin ya. Ya KKN, ya berapa itu kearifan lokal yang mereka kenal gitu. Daripada kita ngomongin vampir di sana di Amerika gitu. Saya rasa itu aja persoalannya. Ini apresiasi penontonnya juga. Karena si pembuat film bisa tetap maksimal aja. Kan penonton gitu. Nah penontonnya gimana? Biasanya ya promosinya, isu yang dihembuskan, kayak Pengabdi Setan kan dulu orang penasaran datang semua gitu. Ya begitu aja sebenarnya. Kita butuh orang yang menjembati itu. Bukan si pembuat film sudah film gue bagus ya, enggak lah. Mesti ada orang lain yang promosiin. Kalau lo pengen anak gaul, lo harus nonton film ini, lo rugi nggak? Kalau tidak, nah itu gitu. Ini contoh-contoh ya. Lebih banyak hal-hal yang harus diingin. Kalau kita lihat juga kan ya Pak, film dari sinetron sekarang kan kalau kita dibandingkan dulu, emang dari segi alat, segi kualitas, emang bagusannya yang sekarang ya. Tapi
nih supaya lebih baik, dan ini kan nanti imbasnya untuk mutu filmnya juga ya Pak, mungkin bisa ditanggapi. Kalau kita bicara sinetron dan film berbeda ya. Kalau film itu berbeda besar gini. Kalau sinetron itu sekarang yang ada di tayang itu kan stripping dia bertayang, dia harus segera. Ini industri dagang, nggak bisa kelamaan, nggak bisa. Waktu itu cepat, waktu udah lewat, segera. Jadi ya instan, buru-buru. Jadi bisa nggak bayangkan sesuatu kalau dikerjakan dengan buru-buru. Ya udah, misalnya mau jual apa ya, ini model begini bisa dijual, ini feelingnya si produser ya. Terus udah itu televisi oke, iklan dia ada jalan. Terus film juga di situ aja, buru-buru dia selesaikan dengan cara yang cepat ya, karena waktu itu begitu. Karena mereka kadang-kadang hari ini syuting, saya ngalamin itu hari ini syuting itu 3 hari ya, 2 hari mungkin bisa lusa udah bertayang karena ada yang bagiannya. Nah kalau film kan film itu kan dirancang dengan tidak buru-buru lah, dirancang dulu semuanya mungkin apa, genrenya kayak apa, terus bengek-bengek, akhirnya di situ muncul namanya biaya itu berapa, terus dilihat dulu kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, terus peluangnya kayak apa, hambatannya kayak apa, itu dihitung banget itu. Ini ada ahlinya, wah ini tekor nih gua nih, dia bisa ngitung. Terus lu mau ngambil berapa penonton, terus segmen mana yang lu mau ambil, mana yang kan semua harus dihitung banget. Kalau film ya, kalau televisi kan gratis, tinggal sekarang nonton mereka, tinggal nggak suka tinggal pindah channel. Kalau film kan nggak sampai orang kecewa jangan nonton film jelek, nggak jadi nonton di orang-orang. Jadi ya bagaimana menyajikan itu dengan beda ya. Kalau film itu yang setahu saya itu sangat dihitung betul, karena itu nggak bisa buru-buru juga. Nah disitulah kesempatannya si saudara membentuk pemain dengan dibantu sama coaching, bagaimana membentuk karakter yang diinginkan itu. Dari situ ada seleksi yang namanya seleksi apa? Biasanya kita harus melakukan dengan mencari yang cocok gitu. Jadi kalau kita cari pemain orang-orang casting wah gue nggak tebus casting, gue ada bodoh. Seorang salah kan, wah gue nggak tebus casting nih, terus yang kita nggak bisa main, bukan ini nggak ada hubungan dengan main bisa main. Mereka semua pemain kok, persoalannya cocok nggak dengan peran yang mau itu. Nah peran itu kan cari yang maksimal, udah cocok perannya satu lagi, cocok kan nih harganya nih, kan gitu. Harganya cocok, waktunya cukup nggak, dia sibuk nggak, kita butuh segini hari. Banyak pertimbangannya. Itu makanya kita kadang-kadang kalau bikin film tuh bisa 5-6 calon satu tokoh itu. Itu dengan pertimbangan yang banyak ya. Wah, bukan karena sedar cantik memang cantik untuk butuh yang mana dulu. Cantik yang kayak apa dulu, kan cantik itu kan relatif, kita menilai cantik itu. Jadi nggak bisa juga kita ngukur. Memang kenapa tuh cantik ini dagangan. Kalau kita buat sesuatu yang nggak menarik, gimana orang mau ini ya. Kita juga dunia mimpi, dunia kayak di film India lah. India film negeri kayak apa tuh, pokoknya pun sesuatu jadi bagus. Baru lihat Mumbai kayak apa ya. Jadi ya saya pikir ini sebuah packaging. Jadi kayak kamu jual donat di kampung kamu, digoreng aja di tetangga ada beli. Tapi kalau mau bawa ke tengah kota kan, ke hotel HI itu buat apaan lu? Kalau di packagingnya bagus, tempatnya apanya, promonya, jadi kayak daging donat. Tapi packaging, kayak kamu naruh ikan naruh ikan pas koki, kamu taruh di empang ya, dia pasti di empang, terus comberan, taruh dia keluar perumahan. Tapi kalau ditaruh rumahnya di HI itu atau di Grand Indonesia atau Bekasi, sesuatu kan jadi lain ya. Ini analogi saya pakai ya. Ya Pak, ini masih berhubungan dengan mutu film. Selain pembentukan karakter pemain film, apa saja sih hal yang harus diperhatikan dalam membuat mutu di film tersebut menjadi menarik, tetapi ada nilai yang bisa diambil dari film tersebut? Ya ceritanya, karena bangunan semua film ini ceritanya itu menarik ya.
dan mendidik nggak? Kan ceritanya orang yang pakai jilbab cerita, orang pun pakai mendidik tapi ceritanya nggak mendidik gimana? Kan cerita. Makanya cerita itu sebagai blueprint dari sebuah ya di situ ada kelihatan ketika ide itu jadi skenario itu akan terlihat. Nah setelah itu jadi baru ada tunjang dengan pemain, dengan alat, dengan orang lah. Cerita dulu pertama kali. Makanya kalau di dalam persiapan film pertama kali naskah skenario dulu bikin apa, genrenya apa. Situ hanya harus butuh ini riset setelah mereka bisa nggak bisa karena setiap kita bicara tentang kampus saja. Kampus UNJ nggak begini gayanya nih. Nih bukan UNJ nih. Kita ke UNJ yuk. Masa UNJ kalau makan kayak apa sih? Ya kita ke UNJ. Ini kalau kita nggak ada pemain. Kalau tuh si saudara juga hunting. Oh UNJ ini suasananya. Nah kalau gua ngomong UNJ, setahun nih itunya. Tahu nggak? Iya, paham. Ya. Oke Pak, Bapak menjadi sutradara ini apakah belajar khususnya tentang perfilman, filmmaker gini, atau Bapaknya hanya hobi aja atau secara otodidak? Nah ini menarik. Saya tuh nggak pernah sekolah. Tadinya pengen, sempet saya masuk gaji tahun berapa, tapi saya waktu itu saya juga masuk di LP Curug. Pendapat. Nah bapak saya ibu saya nggak dikasih, saya harus masuk ke Berbang. Tapi di Berbang DO. Dan saya banyak kuliah DO terus. Wartawan juga saya sekolah wartawan gitu. Tapi saya memang dari kecil ya, mungkin dari sekolah saya suka dengan seni. Saya suka nonton Lenong, saya lihat juga berdrama dikit. Anak-anak itu udah nonton lagu dan terus film tuh siapa semua belum bisa dari nyamin. Saya pengen tahu, saya datang ke lokasi syuting zaman saya masih sekolah, saya bisa lihat ini. Saya disuruh saya mau lihat, pengen tahu gitu. Jadi kebetulan saya otodidak. Nah pertama kali saya itu dulu sebelum saya ke film, saya tuh jadi foto. Dan itu sedikit orang yang bisa fotografi. Dan kebetulan bapak saya fotografer. Jadi saya belajar saya tidak. Saya umur 19 tahun sudah bisa foto tahun berapa foto ini saya udah foto dulu. Dan itu masih anak udah pakai udah gagal lah. Subur 19 zaman saya tuh pegang pusal itu semua kurban minta difotoin dasarnya karena nggak semua bisa foto. Nah, terus juga saya belajar teater. Nah terus saya padukan lah kenapa fotografi kan diam. Terus kalau pakai saya mulai belajar pakai video 8 mili dulu. Tuh mahal banget belum itu. Nah pas era video saya belajar juga ikut orang, saya bantuin doang. Itu tahun 9 saya bantuin. Tapi nggak tahu mungkin hoki saya bagus, nggak pas setahun saya megang kamera. Saya 2 tahun kemudian saya sudah megang film. Apa yang saya pasti megang kamera sendiri. Itu saya gitu. Jadi semua proses itu tadi tapi tidak ada yang instan ya, waktu prosesnya dia berdarah lah saja. Nah kalau itu saya waktu itu saya juga belajar skrip dulu. Saya ikutnya skrip itu dulu. Ya sekarang orang nggak itu dulu. Kita kalau orang syuting itu kita nyekrip. Dia orang-orang selesai syuting, kita bikin laporan pakai mesin tik tak gitu. Itu laporan untuk editing apa aja diambilnya apa tuh sulit. Sekarang udah canggih. Dulu masih pakai analog kita gitu. Jadi saya berjalan antara disiplin kamera sama disiplin kendaraan gitu. Saya kan berjalan Nasraden juga, saya juga pegang kamera. Dan dia seiring, makanya pas dari tahun 2000 awal udah disuruh sama berkata dulu saya nggak mau saya jadi kameramen aja. Resminya 2007 baru saya megang 2007 saya megang film pegang sinetron yang sudah ketiga tuh jadi Wali waktu satu lagi hitnya belum lagi top-topnya saya megang itu gitu. Itu awalnya saya tinggalkan yang namanya di Jakarta dan sekarang kan saya udah karena saya lebih pintar karena udah eranya lain lagi udah digital. Sekarang masih video, dia lebih lagi gitu. Jadi ada masanya ya.
Di masanya saya dulu memang terus mencari, belajar. Saya nggak malu. Dan saya pertama kali, saya senang di dalam, saya bergaul sama siapapun. Dan saya sering mendengar. Nah itu yang kelemahan orang, saya mendengar ingin tahu. Saya belain agam gitu orang, saya mau belajar apapun dari dulu. Di zaman saya teater, saya nongkrong di rumah Renta. Saya kan tahu Renta kayak Teguh Karya, saya bilang. Ini saya bukan anggotanya, bisa iya. Jadi, saya jadi urus kampret lah yang kalau pas bisa ngintip mereka, pengen tahunya itu yang semua saya pernah dekat dengan mereka, pernah dekatin gitu. Jadi satu kebiasaan saya tinggal ya udah aja. Selanjutnya apa sih misi Bapak untuk ke depannya? Misi saya sih pengen berbagi lebih banyak lagi kepada teman-teman biar mereka anak-anak ya ada generasi berikutnya pengen saya memacu mereka berbuat. Karena mereka akan berbeda sama saya cara sudut pandang. Saya selalu pengen membuat, saya pengen bikin sanggar film yang belum bersama karena kondisi juga dan teman-teman bisa. Tapi saya yakin saya akan bisa membuat, saya akan lahirkan beberapa anak muda yang saya sering sih berapa workshop saya kemang dalam kepada workshop ke Riau sudah kemang workshop mereka. Saya temani mereka syuting. Mana mereka syuting lalu ngajarin terus pintar. Mana mereka syuting. Mereka di Riau tuh punya. Saya punya berapa bagus banget. Masalahnya kan mereka percaya dirinya yang kurang orang. Anak muda itu bagus banget. Saya sering kalau saya lihat anak muda mereka, tapi dia nggak yakin bahwa mereka berkarya lagi gitu. Bagus mereka sebenarnya. Dan mereka sekarang diuntungkan dengan banyak referensi. Sekarang lo buka YouTube film apa aja bisa buka. Lo mau nonton apa aja ada. Kalau saya katanya saya tuh nonton film itu dulu hanya ikut club bang. Jadi kalau tekan film Jepang, itu antri tuh sebulan depan tuh saya harus bikin terusan. Itu gratis, kita harus kasih izin. Bagaimana saya bisa nonton film Korea, film Belgia. Sekarang kita tinggal buka YouTube film apa aja ada. Persoalannya mau nggak belajar gitu, jangan merasa tua. Oke, mungkin untuk terakhir nih Pak, saya mau mungkin Bapak bisa ngasih pesan atau motivasi buat anak muda sekarang nih yang masih belum percaya diri untuk menunjukkan potensinya. Mungkin Bapak bisa kasih motivasi kepada mereka yang masih malu-malu nih untuk menunjukkan potensinya di bidang ini. Ya, yang pertama itu keinginan dulu. Tanpa keinginan mereka nggak bisa jadi. Keinginan kuat itu membuat jadi spirit, semangat itu lebih keinginan. Dua kalinya jangan takut gagal. Jadi jalan aja, percaya sesuatu yang kita lakukan dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kita percaya itu aja, jangan takut. Terus jangan minder, wah aku nggak bisa apa-apa. Enggak, memulai. Kan nggak ada orang yang di sepeda bisa lari kan, pelan-pelan bertahap. Yang penting percaya dengan proses. Nggak ada yang instan lah gitu. Terus sama ini referensi paling penting. Referensi itu ya sekarang lebih gampang kalau buka aja YouTube, film-film yang diinginkan kayak apa. Bisa belajar di situ, bisa di Google, bisa googling, bisa lihat itu istilahnya buku pelajaran. Ya memang nggak usah Inggris ya. Maksudnya bisa lah dikit-dikit kita terjemahkan. Jadi sangat mungkin. Jadi ya nggak ada kata nggak mampu dan nggak bisa. Dan juga, tapi ya itu nggak ada sesuatu dengan instan. Semua itu hasil proses. Dan itu prosesnya pernah menipu. Terima kasih Bapak Guntoro yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir menjadi narasumber kita pada hari ini. Terima kasih sudah memberikan pengalaman, informasi dan juga manfaat seputar dunia perfilman di Indonesia.
Semoga Bapak sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan dalam menghasilkan karya-karya lainnya. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.